Selamat malam pemirsa Berlian nih. Bahwa hari ini saya ketemu dengan Pak Putu Agus Suratnya nih. Pak Putu, selamat malam Pak Putu ya. Selamat malam seluruh pemirsa, selamat malam. Baik pemirsa Berlian nih, kami akan banyak berbincang atau komunikasi dengan Pak Putu dalam rangka satu sisi ya. Beliau sangat fenomenal. Bahwa Pak Putu ini adalah pernah jadi anggota DPR Provinsi, menjadi Bupati Buleleng 2 periode Pak Putu ya. Dan bahkan sekarang ini beliau sangat berani memperkamirkan diri dalam arti sesungguhnya untuk menjadi maju di Bali 1, yaitu dengan berpaket dengan Pak De Gajah dan Pak Putu sendiri Pak Putu ya. Gimana Pak kesan pertama Pak sebelum Pak mulai ini, perkenalkan dulu dengan pemirsa Berlian Pak. Silakan Pak Putu. Ya, nama saya Putu Agus Suratnya. Dulu saya sekolah di Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Dayana. Tidak selesai karena memang saya tidak punya orang tua. Saya bekerja, tapi saya akhirnya selesaikan di swasta untuk menyelesaikan kuliah itu. Kalau latar belakang saya sebenarnya kalau dibilang arsitek ya arsitek, tapi kalau kontraktor saya sipil juga. Saya seorang pekerja bangunan yang belum pernah sampai saat ini mengerjakan bangunan pemerintah ya. Hampir semua proyek saya tuh hotel-hotel orang asing dan lain sebagainya, karena emang saya nggak suka. Di sana saya dapat latihan tentang komitmen, kejujuran, ketepatan waktu, banyak hal yang saya dapatkan. Kalau kita melihat berdasarkan apa yang kita dapat di kampus saja, ilmunya itu cuma 1/10 daripada apa yang kita laksanakan di lapangan. Ya, 1/10 bayangkan. Sehingga harapan saya ke depan, kita semua harus selalu melihat persoalan dengan melihat keadaan-keadaan kemasyarakatan dan kekinian, sehingga kita bisa menyesuaikan. Bagi saya adaptif semua program-program itu yang paling penting buat kita semua. Nah kemudian saya tadinya tidak tertarik di politik, tapi karena waktu itu saya euforia melihat kondisi PD Perjuangan Kabupaten Buleleng yang belum bisa naik dia. Iya. Grade-nya belum ada kan waktu itu. Ya. Belum masih takut orang berpartai di PDI, masih takut. Saya dari Denpasar dengan kekuatan seluruhnya ya, baik finansial dan lain sebagainya, saya beri support pada Pak Sudarmaja, pada itu Pak Fajar, masih takut. Lu Pak Sudarmaja dari Seririt ngantor ke Buleleng masih takut. Terus saya sediakan kendaraan biar dia berani. Kemudian saya ikut di Perjuangan dan saya tahun 99 itu menjadi anggota DPR Provinsi, dan saya sudah menjadi bendahara DPD PD Perjuangan Provinsi Bali. Langsung Pak, langsung jadi pengurus inti jadinya Pak? Sudah di sana ya, karena memang saat itu memang agak sulit mencari pengurus, dan kantor di Banteng itu saya yang bikin. Dan Banteng dulu mesin tik nggak punya, mesin tik nggak punya, boleh nanya Pak Urip, saya bawain mesin tik kantor. Begitu dari bawah ya. Nah lantas saya punya lingkungan yang nyaman karena saya punya ketua umum Ibu Megawati, orang yang memiliki keteguhan hati ya. Kemudian keteguhan hati yang luar biasa, dan selalu mengajarkan kita tentang kejujuran, ya, betul, tentang kebaikan, selalu mengajarkan. Saya sangat hormat dengan beliau. Singkat cerita, saya diberi kesempatan menjadi anggota DPR, walaupun sebenarnya jujur saya katakan sebenarnya saya punya perusahaan yang cukup besar. Lalu saya mulai pelan jalannya. Saat ini udah besar perusahaan saya. Kemudian pada saat reformasi pertama, seumur saya masih 36 tahun pada saat itu ya.
saya diminta sama Pak Sudarmaji sendiri waktu itu untuk jadi Bupati Buleleng. Tapi saya bilang beli Nyoman lebih pantas. Pak Sudarmaji maju, tapi karena masih ada pemilihan DPR secara langsung, masih riak-riak di internal, belum terkoordinir dengan baik, beliau kalah. Nah, akhirnya diambil oleh Bupati Buleleng dari luar PDI 2 periode. Iya, betul. Di periode berikutnya saya lihat ini harus saya yang turun ke Buleleng karena saya takut kalah lagi PDI, akhirnya saya turun. Ini persoalan kan namanya profil rate daripada elektoral seseorang. Iya, betul sekali. Betul. Partai memberikan dorongan, kita juga memberikan sumbangsi elektoral dari profil rate tadi. Nah, jadi saya bupati. Dan saya emang nggak suka, nggak suka gemar-gemar orangnya, nggak suka menyombongkan diri dan sebagainya. Tapi yang jelas persoalan yang saya hadapi pertama ke Buleleng itu luar biasa. Uang yang tidak besar, PAD yang kecil, jalan rusak, rumah sakit hancur, saya perbaiki pelan-pelan, Astungkare bisa walaupun dengan tersiok-siok. Tapi banyak juga Pak dari pengalaman Pak sendiri, yang dia kata Pak sendiri banyak ya. Rumah sakit bagus, sekolah ada, termasuk besar, ya sekolah kedokteran. Gitu lah. Waktu kedokteran ini satuan dari Pak sendiri memperjuangkan ke Jakarta luar biasa itu. Sehingga Buleleng benar-benar jadi beberapa hal yang kita bisanya Buleleng kota pendidikan mau ngapain? Gitu. Buleleng jadikan pusat pertanian mau ngapain? Hadir pemerintah sebagai apa? Nah, dari sana saya sebagai seorang pengusaha melihat betapa timpangnya ya kemampuan keuangan daerah, kemampuan daya beli masyarakat, timpang sekali selatan utara, sangat timpang. Kalau saya hitung mungkin 1 berbanding 10 ya. Bayangin ya, kalau Badung sekarang PAD-nya sudah hampir 10 triliun. 10 triliun, betul. 1 triliunnya belum. Iya. Kualitas masyarakat juga begitu. Nah, akhirnya karena gula-gulanya semua berkembang di selatan, kita sepi. Jadi tidak imbang jadinya, Pak. Saya pulang ke desa, yang adanya orang udah tua, sudah nggak mampu, ngayah nggak mampu. Bagaimana kita ngomong soal adat kalau orang ngayah nggak mampu? Iya. Sedangkan kita di permukaan selalu desa adat saya akan bantu sekian. Saya sering dikatakan bukan saya nggak setuju, saya setuju. Tapi yang namanya pemberdayaan itu kalau kita lihat secara komprehensif, secara menyeluruh, benang merahnya adalah bagaimana memeratakan kesejahteraan di Pulau Bali ini dengan tarikan-tarikan ekonomi, dengan aksesibilitas yang baik. Betul. Saya sampaikan seperti itu. Nah, kemudian namanya keluarga, pasti ada istilahnya. Ya maklum ya kalau keluarga riak di keluarga misalnya udah Bang stop politik udah diam, kamu nggak boleh lagi, apa lagi kamu cari, udah punya ini punya itu, udah banyak, keluarga semua nasihat begitu. Nah kemudian kebetulan saya kok waktu jadi bupati kok maaf ya kok suka kundangan makan banyak itu tambah gemuk kurang sehat. Akhirnya berarti bupati malah saya sehat sekali, saya fit sekali, baru saya berpingpong nih udah olahraga. Enak, fit sekali, kondisi fit sekali. Nah itu. Nah, di satu sisi saya enggak tahu ya apa ini namanya, kalau begini loh, ketika di partai ada orang yang tidak suka, saya nggak terlalu menyesal, saya tidak pernah menyesal. Tapi ketika di masyarakat saya bergaul banyak nggak suka, saya menyesal. Karena ukurannya beda. Kalau di masyarakat ukurannya adalah kehidupan keseharian. Tapi kalau di partai ukurannya kepentingan. Siapa yang pandai istilahnya dekat ke atas. Silat lidah istilahnya. Udah saya nggak bilang itulah. Itu akan apalagi ada merasa tersaingi, pasti akan mengeluarkan jurus-jurus yang tidak baik kan, karena kepentingan, fitnah lah, inilah itulah. Nah, saya sadari betul itu, sehingga saya diam aja,
saya berusaha dapat tugas untuk menyenangkan Ibu Ketua Umum, Ibu Mega yang saya hormati. Waduh, saya gimana ya kalau saya bilang, saya termasuk orang kesayangannya sekali. Iya, memang betul. Saya kalau sekarang saya dibilang loncat pagar, saya belum masih di PDI kok. Saya sedih sebenarnya, tapi mau tidak mau saya memberikan sedikit kemampuan saya untuk kemajuan Bali, untuk bagaimana menyuarakan keseimbangan pembangunan bukan di Buleleng saja. Iya. Di Semua kabupaten ya. Karangasem kabupaten yang masih gini rasionya masih belum merata dan kecil pendapatannya. Oke Pak Tuh. Tadi satu hal aja pembicaraan Pak Tuh, Pak. Nah, kenapa Pak dalam artian ketika Pak sudah berhenti jadi bupati, gitu loh, karena masa jabatan, gitu loh. Dan kedua, dengan sendirinya Pak berani perkamirkan diri ya untuk ya melepaskan dari PDIP, Pak. Sekarang saya belum bicara partai nih. Iya. Saya bicara kewenangan. Kewenangan, ya. Kalau mau Bali ini benar-benar diselesaikan secara holistik, Iya. dengan komprehensif, memang kuncinya harus di gubernur. Karena gubernur adalah tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Betul. Begitu. Iya. Logikanya kan begitu. Sehingga kalau mau menyelaraskan pembangunan Bali secara merata, harus pemerintah pusat itu hadir, membantu lewat tugas pembantuan. Nggak bisa kita lepas dari pusat. Iya, betul. Karena kita belum mampu. Bagaimana coba Buleleng sekali lepas dari pusat? Kalau Badung nggak masalah, dia bisa bagi-bagi uang karena uangnya terlalu banyak. Betul sekali. Dan tidak ada aturan yang mengatur keuangan Badung untuk membagikan ke daerah dengan pola, dengan strategi yang terorganisasi mengikuti bagaimana keinginan daerah itu untuk memajukan daerahnya. Berarti dari pusat sampai daerah linear jadinya itu Pak ya? Iya, linear pembangunannya itu Pak ya? Itu, Pak. Kayak gini, kebanyakan bantuan-bantuan itu sifatnya yang menaikkan elektoral. Iya, betul sekali Pak. Betul. Ini kan persoalan. Iya. Tidak terpola dengan baik. Nah, sedih saya melihatnya. Nah, kemudian intinya orang mungkin berpikir, oh bagus akan majukan Buleleng aja, otak ya, bukan. Otomatis kalau daerah-daerah miskin bisa kita majukan dengan pendekatan aksesibilitas. Dengan ada polanya juga Pak ya. Aksesibilitas ya. Aksesibilitas. Cara berpikirnya begitu. Sehingga Kodia Badung itu akan lebih berkualitas. Iya. Sekarang semua ngejar kuantiti kan? Harusnya semua mulai mengejar kualitas. Dibicarakan ya, di seminar-seminar semua tahu, tapi tidak dilaksanakan. Kan begitu. Coba mari kita lihat. Coba mulai Canggu sekarang Pantai Nyanyi semua dihajar semua. Iya, betul. Lagi. Iya. Habis. Alih fungsi jadinya. Tapi ketika di Buleleng ada pembangunan sedikit aja, ini ribut. Nah, ini persoalan kita. Iya. Mari kita melihat lebih detail, lebih turunlah ke bawah, lihat di bawah. Jangan pemimpin sembunyi. Kalau saya orang lapangan masalahnya. Nah, untuk itulah saya punya tadinya saya bilang ya udah biarin aja, itu urusan di atas. Mau gue pikirin kayak gitu ya. Gitu. Maaf ya, pendapatan kamu sudah, nah kamu bisa buat yayasan buat apa untuk bantu. Istri saya kan banyak bantu orang-orang ini. Iya, betul. Yayasan di Buleleng itu kan dibantu gaji DPR-nya dipakai bantu-bantu gitu. Makanya maaf ya, makanya ibu diminta-minta di Buleleng minta jadi bupati. Bukan saya, ibu malah diminta-minta terus kan. Tapi saya bilang jangan. Bener gak itu Pak? Isinya tuh? Kalau itu enggak. Enggak bener ya? Ibu nggak mau. Jadi apa? Ada isu berkaitan dengan Kesenabudi itu isu di medsos itu. Saya bilang itu tidak. Ya. Itu kan medsos. Ibu itu sudah dulu waktu maju dia dicoret, kan ibu dicoret nih. Iya. Maju jadi DPR RI sebenarnya udah nggak mau awalnya. Tapi mengisi kuota perempuan diminta, ya udah saya pasang. Iya. Tapi karena bertanggung jawab ketua partai untuk ngajak teman-teman yang di tingkat 2 untuk dapat suara lebih kencang, gandeng sama istri saya. Itu. Tapi zaman Pak jadi bupati, ketua DPC kan cukup signifikan suara Pak. Sekarang ketika Pak itu Buleleng itu kalau saya bilang jadi ketua DPC
Ya, tapi kalau saya jujur katakan, sebenarnya saya ketua DPC bayangan aja kok. Semua diatur dari DPD semua. Ya ngertilah semua pencalonan, semua. Tapi ketika suaranya turun, bagus yang salah. Nah ini nih Pak Putu, ini baik. cara pribadi saya bertanya Kan nih, Pak biasa Putu. Ya, begitu. cara pribadi Pak. Nah ketika Pak ini diberlakukan, karena Pak sejarah Pak sendiri ya membangun PDIP memang berat Pak, sejak awal Pak. Awalnya reformasi berat, sampai fisik loh ya. Iya, tapi sekarang dengan adanya ini Pak sudah bagus dalam artian apapun, tiba-tiba istri Pak dicoret sebagai anggota. Nah gimana perasaan Pak sebagai satu sisi Pak? Saya sekarang bukan masalah mengaku punya keringat di PDI, bukan itu persoalannya. Saya sedihnya kan begini ya. Bayangin ya, 3 bulan sudah kampanye pasang baliho di mana-mana. Tiap desa turun semua. Iya. Mantan bupati 2 periode terus saya jelek-jelek begini, 2 DPC. Bakal Gue masih ingat jasa-jasa Pak kayak itu. Ingat gak dia? Masih ingat tiba-tiba. Gimana malunya Pak Sadiana? Yeah. Malu gak? Cukup malu, betul. Malu. Teman-teman, saya punya keyakinan, punya rasa yang tidak senang, tapi nggak berani ngomong. Takut dicoret lah, di apa. Ada anak buah saya dedok, nilai instruknya tinggi di sana di Batu Sumbiu, Propen dicoret, diganti sama Arte dari Hanura. Iya, ya. Ini kan lucu, tanpa izin saya, tanpa diskusi dengan ketua DPC. Ketika suara turun, Pak Agus yang salah. Saya jujur, kalau PDI istri saya masih ikut, saya yakin dapat 7 di pusat. Iya, betul. Tapi saya dapat 5. Saya yakin, karena saya kerjanya mau serius banget orangnya. Bapak lihat kan mobil aja 17. Iya dong, 17 ya. Pick-up-nya bisa lihat semuanya. Pinjamin di masyarakat, maaf ya, finansial. Udahlah saya tanggung semua. Begitu saya kalau kerja. Nah, ini juga Pak. Ketika Pak berani proklamirkan diri Pak, berpasangan dengan De Gajah Pak. Memang permintaan De Gajah juga. Dan kedua pertemuan itu secara di dalam itu mungkin alam Pak dulu Pak. Saya tidak bermimpi akan jadi calon gubernur. Ini kebetulan aja. Iya. Ini. Anak saya kan suka ini fitness, gym. Terus lagi satu mantu saya idolanya lihat badannya De Gajah. Kalau nge-gym tuh lihat De Gajah nyeldet takut dia. Nanti saya dipukul atau gimana karena orangnya gede banget. Kawangnya nyeldet aja gitu. Jadi tiba-tiba tapi De Gajah ini di Purisatria saya sering ketemu. Kalau ada acara Purisatria sering ketemu saya. Emang afiliasi saya di PDI tetap menghormati Purisatria. Karena kalau di daerah Purisatria nggak ada PDI di Bali. Tetap saya pikiran saya gitu. Purisatria tetap menjadi bagi saya menjadi struktur tinggi untuk PDI di Bali yang saya harus hormati. Nah, saya ketemu di sana. Telepon, ngajak beliau, ya makan ketemu. Terus ngobrol tentang Bali. Tadinya saya pesimis karena saya dengar ceritanya De Gajah ini maaf ya, maaf sekali, dibilang preman lah macam-macam. Saya takut. Nanti saya ini nanti nggak nyaman gitu. Ternyata baru saya kenal, terkejut saya dengan ketulusannya dan latar belakang yang sama dengan saya. Jadi saya SMA, tamat SMA ya saya meninggal, udah SD dan ibu juga jualan. Saya orang miskin sekali. Mungkin melihat saya sekarang pakai mobil mewah segala macam, aduh saya miskin sekali. Bapak saya guru tapi karena kerja keras ya? Beleleng, meninggal. Ibu saya nyeraki di Banjar Jawa, Pak Samiade tuh tahu tuh Pak Samiade. Jadi kondisinya memang kita berangkat dari bawah. Ada kesamaan latar belakang. Ngomong-ngomong, waduh ini orang kok kamu nih kan beli ngajim dulu cukup. Ini banget orangnya. Kok enak itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol terus telepon-teleponan kok. Ini maju. Nah sekarang masalahnya kan bukan majunya sekarang. Sekarang masalahnya kan ada kesamaan di atas. Saya nggak ngotot, kalau nggak juga nggak apa-apa. Paling saya
nurun baliho aja. Tapi ketika ada keinginan daripada masyarakat Bali, Pak. Nah inilah karena inilah, Pak. dorongannya banyak. Saya coba tes kis, bener nggak ada dorongan. Coba bikin podcast, tumben itu podcast. Sambil mencari tahu kenapa sih kok bisa dicorek, nggak ada jawabannya. Sampai sekarang? Ada jawabannya. Inilah, itulah, macam-macam banyak bikin alasan. Ini pusat dibilang nyuruh. Kalau pusat nyuruh nyoret, kalau nggak masukkan dari sini nggak mungkin. Nggak mungkin. Kan Betul. Nah, udahlah, jangan bohongin saya udah. Wih, orang ngomong beleleng nih ya. Bangke sing tanya. Betul. Nah itulah jawaban Pak. Yeah. Ketika nih masyarakat Bali meminta Pak untuk tampil untuk memimpin Buleleng, memimpin Bali Pak, itu sama Pak Adel Pak. Gimana Pak betul? Tadinya ada perdebatan keras di rumah. Jangan Pak, nanti kamu dibilang kutu loncat lah, dibilang pengkhianat lah. Saya diam terus, saya merenung. Tapi kalau nggak saya mencoba memberikan sumbangsih dalam umur saya sudah 62 tahun ya, kapan lagi ya? Saya pikir-pikir hidup saya sudah lebih dari cukup. Kok saya egois itu loh. Diam saya lama, merenung. Mulai saya coba reka-reka dengan experience yang sudah saya buat tentang bagaimana ke depan pertaniannya, bagaimana ke depan moda transportasi yang saya atur dengan baik, bagaimana sampah di Bali, lingkungan. Karena saya kan dekat sama teman-teman LSM lingkungan, dekat, sering ngobrol, manik bumi, sering ngobrol. Anak-anak Gendo tuh teman-teman semua. Udah beribut sering, berantem sering. Diserang, sering. Pokoknya saya happy-happy aja. Saya di Bupati diserang, mana pernah saya marah. Iya, betul. Saya senyum aja. Nggak pernah saya frontal. Karena kita berbuat baik, kadang-kadang pro kontra itu selalu ada kan. Nggak pernah saya melihara preman, nggak pernah. Saya jalan sendiri aja, nggak kemana-mana sendiri. Orang-orang dibilang saya bawa senjata di mobil, nggak bawa. Berarti siap Pak Putu ya? Siap untuk ketika masyarakat Bali menginginkan Pak naik kan sangat siap ya? Betul. Saya coba di podcast, saya coba tes ombak istilahnya kan. Ternyata yang nonton podcastnya ratusan ribu. Iya betul. Dan kalau saya lihat di komen-komennya bagus. Yang nggak bagus akun bodong dah. Iya betul. Saya coba cek, gampang cek kan? Iya. Cek IG-nya ada followersnya nggak? Nggak ada. Kalau hanya 2, 1 berarti itu bodong atau nggak ada kalau 0. Banyak bodongnya yang hujat-hujat saya itu bodong. Oh, berarti saya masih diterima. Iya. Ya, sukare kalau ide saya dewasa memang harus saya ke sana, saya siap. Tapi kalau tidak pun saya siap, nggak ada masalah. Tapi ketika Pak Dadi bilang bahwa ketika teskis ini Pak, jujur ya netizen, masyarakat juga grade Pak sangat tinggi Pak. Ya, tapi begini loh, saya sebenarnya saya punya sahabat Nyoman gitu yang surveinya bagus. Kalau saja Nyoman Giri itu mau paket sama Digajah agar antara PDI dan pusat itu harus ada harmonisasi dari Bali. Kalau saja mau, saya akan mengusulkan, bukan sebagai kader partai, sebagai masyarakat, sebagai seorang pengusaha yang menginginkan rasa aman, rasa nyaman, kepastian berinvestasi dengan baik, yang itu ya, kan ada keinginan begitu saya, sebagai seorang pengusaha, sebagai masyarakat ini berpasangan, alangkah baiknya. Besok saya mundur, saya nggak maju. Nah, ketika itu dipasangkan, saya dengan senang hati, mudah-mudahan, ya kita berdoa semua. Kalau masalah mungkin ini kemampuan, itu semua bisa kita kasih masukan. Yang penting pemimpin itu, yang penting leadership sama relationship-nya bagus. Yeah. Yang namanya leadership jangan dikata-kata saja. Leadership itu kemampuan memimpin, membuat struktur manajerialnya bergerak dengan baik. Betul. Itu leadership. Jangan sampai nanti leadership adalah cang kuasa, cang pemimpin, bukan gitu. Yeah. Jadi bagaimana strukturalisasi, misalnya pemberdayaan PNS itu harus diberdayakan mereka. Kalau mereka kemampuannya kurang, diisi lagi. Didoktrin
diberikan pemahaman, diajak bekerja, membuat mereka rasa memiliki Balinya tinggi. Iya, betul. Itu yang paling penting. Rasa memiliki Bali tinggi sehingga mereka mau bekerja. Nah. Jadi struktur manajerial berjalan dengan baik. Itu leadership. Relationship, nah ini relationship. Jangan coba-coba jadi pejabat itu sombong, tinggi hati, karena membuat relationship-nya nggak baik. Iya. Tapi kalau sudah kita ramah, baik, ini akan membantu. Dulu saya jadi Bupati Buleleng ya. Saya sering cerita sama kepala desa. Pak kepala desa, kalau kamu ketemu saya, mungkin kamu gini-gini sama saya. Sama. Kalau saya ke Jakarta, saya gini-gini juga sama menteri, biar dapat duit, biar bisa bangun Buleleng. Yeah. Cari award yang penghargaan Buleleng terus-menerus, karang, terumbu karang, festival. Saya jadi festival masuk kategori. Dulu Bulfest itu masuk agenda resmi di Kementerian Pariwisata loh. Nggak main-main tuh. Bagaimana saya membuat 3 tahun termasuk desa wisata Sudahaji kan Pak yang bikin. Iya, Sudahaji. Jadi bagaimana award itu akan memberikan lirikan. Saya berikan contoh. Kalau kita tidak berbuat seperti itu, mana pernah ada menteri atau presiden mau datang ke Buleleng? Iya, betul. Paling menteri itu sampai Denpasar, lihat-lihat bla 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 bla, kasih makan enak, pulang. Iya. Sandiaga Uno paling jauh di Tabanan, Gianyar. Ke Buleleng belengah ya. Betul. Bagaimana kita membangun daerah ini? Iya. Tapi ketika kita punya sesuatu yang menarik, terus saya bilang tourism is different. Tourism perbedaan. Ada menarik, mereka datang. Apalagi ada yang membuat wilayah ini menjadi corong Bali, tourism yang baru untuk Bali. Iya. Nah, contoh hotel saya Levit, hotel saya ramai terus. Iya. Dan tamunya kelas atas. Karena Pak kemas dengan bagus, Pak. Iya, kelas atas karena di sanalah relationship-nya kita buat dengan baik. Saya bisa berdayakan orangnya, saya bisa ngomong sama orang. Pokoknya intinya harus bisa mentimpal. Iya. Harus bisa yang tadi pemimpin bersing bisa bertimpal, tidak bisa berteman, marah-marah, bentak-bentak, tidak akan berhasil memberikan. Oke Pak Tuh. Ya. Nah ini ketika Pak berani proklamirkan diri, ada 2 hal Pak yang ditanyakan Pak. Ketika Pak nantinya diminta oleh masyarakat Bali Pak, itu otomatis tidak mungkin Pak larinya ke PDIP Pak. Maaf itu Pak. Ya. Pasti larinya ke satu sisi ya, salah satu partai atau kim yang kuat di sini adalah. Nah ini Bapak siap nggak ketika Pak nantinya dipecat dari PDIP Pak? Sebentar. Saya tidak melihat nih sebuah lompatan. Karena kesempatannya emang 2 aja. Iya. Kalau satu udah dipakai, yang satu diminta memakai demi untuk kemajuan program yang saya kata untuk kemajuan Bali dan linear program dari pusat, saya korbankan diri saya. Saya udah katakan tadi, kalau soal pecat memecat itu, kan di awal saya katakan, ketika saya diterima di masyarakat jauh lebih berharga daripada saya diterima di. Betul, luar biasa. Luar biasa nih. Karena di partai itu di sana kepentingan. Iya. Persaingan, hal-hal yang tidak baik dipakai. Makanya kalau dulu orang tua bilang, dalam politik, politik ini awake dong. Kan sampai jadi sesongan loh di masyarakat. Saya kadang-kadang, gimana ya ngomongnya. Nah itulah. Saya orang bisnis lalu dari kecil diajarkan tentang trust, tentang kepercayaan. Oh Pak Agus gini boleh ngomong macam-macam, tapi kenyataan saya pebisnis yang berhasil. Iya. Di semua apa yang saya bikin selalu berhasil. Saya ngomong sombong. Di properti saya berhasil. Di perusahaan pariwisata, angkutan saya berhasil. Sekarang saya punya hotel banyak, saya berhasil. Saya punya villa banyak, saya berhasil. Karena memang experience yang saya lakukan, yang saya katakan dengan leadership yang baik dan relationship yang terjaga, itu akan membuat harmonisasi pemikiran yang kebersamaan yang baik untuk peningkatan move-nya bagus. Iya. Ini juga Pak Tuh. Ini yang dinanti-nanti pertanyaannya oleh masyarakat Buleleng. Karena apapun sebabnya Pak. Karena Buleleng butuh Pak. Satu sisi adanya bandara Pak.
Ya. bandara ini, dan kedua di selatan itu sudah crowded sekali Pak. Oh iya. Dan ini pun istilahnya bandara ini udah 10 tahun yang lalu Pak, di zaman Pak sendiri deh Pak. Tapi sekarang jawaban ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa bisa satu sisi bandara itu udah dikemas dengan bagus, taunya ya dibatalkan di PSN Pak. Begini. Sering kadang-kadang orang bosan dengan isu bandara. Iya betul. Saya betul. sadari betul. Kalau ngomong bandara orang itu gimmick mau pilkada Iya. bandara. Tapi sekarang ini kan janji dari presiden. Iya. Kan udah janji Iya betul. kampanyenya. Gibran janji. Dan kalau Gibran janji saya percaya dia pebisnis. Iya. Dia pasti jujur. Kemudian di daerahnya harus linear. Oh daerahnya nolak, nggak diurus, ya nggak jadi. Kan gitu ya? Iya betul. Nah ini yang harus, ya makanya disinilah saya korbankan diri saya, entah apa orang ngomong apa saya korbankan diri saya untuk mengambil kesempatan itu. Kalau nggak sekarang saya ambil, tidak ada momentum lagi. Nah di Jogwali Tidak ada Pak, momentum kedua, nggak ada. Iya. Di Jogwali Pak mengatakan bandara harus ada. Ya karena mereka janji kan. Tinggal sekarang kita meluruskan, mentransformasikan apa yang dari pusat untuk dilaksanakan di daerah. Iya. Misalnya tata ruangnya harus dibuat sesuai dengan menjadi studi yang dari keinginan kita bersama dari pusat. Di mana? Di barat, di timur itu urusan. Nanti sesuaikan lagi. Kalau misalnya harus di timur, sekarang tata ruangnya di barat, mari kita sesuaikan lagi bersama. Ada kajian lagi kan? Ada kajian lagi. Nah, bagi saya sebenarnya urusan bandara itu kan urusan pemanfaatan ruang aja. Iya betul. Kalau tata ruang dibuat dengan baik, berapa KDB-nya, berapa floor area ratio-nya boleh dibangun di Buleleng, sehingga Buleleng tetap menjadi daerah pertanian, tidak rusak, dibuat lebih dulu. Terus daerah-daerah yang tandus itu yang dikedepankan untuk diberikan tata ruang yang dalam tata ruang yang dikembangkan, didevelop, itu kan bagus. Daerah yang misalnya kering, misalnya contoh ya, sekarang bandara misalnya di barat, di Rokat kan kering, dibangun di sana di bukit hotel-hotel bagus apalah, atau penginapan atau fasilitas fasilitas untuk pertunjukan dan sebagainya. Di timur misalnya, sampai ke Karangasem dampaknya akan. Dan mereka punya potensi, contoh ya di daerah Samirenteng. Samirenteng ya. Sana tuh, aduh air lautnya bagus, karena tidak ada sungai kering. Kalau di sana tumbuh karangnya dipelihara dengan baik, kapal kelebang mone, aduh saya ringan-ringan aja lah. Berarti potensi Buleleng itu akan bertambah Pak, iya. kalau memang adanya bandara jadinya kalau itu. Saya diberi Menteri Bali, saya akan lakukan moratorium setahun dulu, diam dulu yuk, jangan bangun dulu, yuk kita kerja. Aneh jani pelajari, nggak usah jauh-jauh berpikir yang akan 100 tahun lagi dulu, ntar dulu. Yang sekarang kita selesaikan dulu, sampahnya pastikan selesai. Kemacetannya kita selesaikan dulu, baru kita berpikir tentang pola penyebaran tarikan ekonomi sehingga masyarakatnya merata sejahtera. Setelah ini terjadi, baru kita ngomong menjaga agar sustainable, kan gitu ya. Kalau terus di awang-awang, misalnya contoh yang terang sekali, kita maaf ya, biar kelihatan kita Bali, kita tumpak Rainan. Saya berpikir kadang-kadang sawahnya udah nggak ada, apa ketumpekin, ya nggak? Ya, betul. Ini yang harus kita jaga. Saya setuju. Memang mau tidak mau ada sesuatu yang harus dikorbankan dari pembangunan. Tapi di mana kita korbankan? Dari yang tandus. Contoh misalnya, sampai saat ini nggak ada yang berani tentang ketinggian bangunan. Kalau saya buka open, tapi di mana? Rumah sakit misalnya, perkantoran, silahkan ambil 10 lantai. Sehingga tidak semua membangun secara horizontal. Contoh, kenapa nggak berani? Kita jelaskan kepada orang dengan kondisi sekarang ini, kalau terus dibiarkan
melebar horizon. Kalau perumahan, hotel jangan. Iya. Rumah sakit contohnya bisa, menurut saya. Tapi terserah, kan ini kan ada kajian bersama. Mari kita, nggak usah malu-malu, kita diskusikan Bali secara terbuka, nggak usah malu-malu. Daripada sembunyi-sembunyi akhirnya melanggar juga. Nggak boleh membangun di kawasan limitasi dan lain sebagainya. Dibangun, dipotong, tapi kan itu udah terjadi kemiringan. Maka inilah saya pikir ayo duduk bersama. Sebenarnya kalau saya jadi pemimpin, pasti saya adakan rapat mingguan, datengin, Kang Wang ngalah. Melalui ke negara, ketemu Bupati negara, ketemu belerang negara, kita diskusi. Jadi menyatu ya dia, Pak. Dengan kemampuan keuangan provinsi, coba kita ngomong sama Badung lagi. Untuk uangnya bisa dibantu ke provinsi, sehingga penyebaran bantuan terpola dengan baik. Kan itu ya? Iya. Ini kan masalah ngomong aja, ini kalau gengsi-gengsian udah saya nggak mau, saya gubernur, ya nggak jadi-jadi. Betul. Oke Pak Tu, ini udah malam juga. Ada dua pertanyaan lagi secara pribadi nih Pak Tu. Ketika Pak dipinang oleh partai Pak dulu Pak, di selain merah warna Pak dulu Pak, apakah siap nggak dulu Pak? Saya kadang udah siap ya tadi. Saya mau jadi udahlah saya korbankan diri saya. Entah apa orang kan bicara, saya korbankan diri saya. Kalau saya nggak nyari apa-apa lagi kok. Pak saya kan lihat biar Bali sejahtera itu aja berpikiran Pak saya sombong sedikit lah ya. Yeah. Saya punya hotel 5, saya punya bis terbesar, saya punya. Tapi akhirnya tuh saya juga makan nasi porang satu cangkir, kemudian sayur, segitu aja juga. Singkar mas makanannya mas. Betul. Baru sekarang saya sadar, anak saya kadang-kadang ngomong ini, istri saya terutama ya, Pak kita naik Kijang aja gini-gini. Saya urusan saya terpaksa berantem sama anak saya. Papa hidup paling 15 tahun lagi. Papa nikmati juga, pengen enak naik mobil, kasih bapak mobil yang bagus. Akhirnya ngerti dia. Tadinya ikut ibunya semua, aliran ibunya. Pokoknya Kijang. Saya enggak, saya mau yang enak. Saya udah capek. Saya harus ke Mulu, saya harus ke Singaraja, lihat hotel di Singaraja, jarak jauh terus. Nah itu. Nah ini Pak, sejauh mana kepercayaan Pak Putu ketika dipinang oleh partai dan diinginkan oleh masyarakat Bali Pak, gimana Pak? Kepercayaan diri Pak sendiri Pak? Udah saya bilang, saya udah pasrahkan diri saya. Kalau dipilih, saya akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau saya nggak dipilih, nggak apa-apa. Nggak ada beban sama sekali saya. Okay. Bahkan saya bilang di awal, kalau Giri sama Di Gajah mau bersatu, saya mundur, kan saya katakan. Ini kan saya udah ikhlas sekali. Yeah. Yang terpenting ada harmonisasi di Bali, itu aja. Itu yang artinya itu level yang paling bawah untuk kenyamanan. Yeah. Tapi di level berikut yang lain, ketika ini nggak tercapai, berarti kita bicara masalah saya diberikan tanggung jawab misalnya, berarti saya bertanggung jawab terhadap minimal 5 tahun apa yang harus saya lakukan untuk kemajuan, untuk apa yang saya katakan dalam setiap kesempatan. Gitu. Gitu. Ini terakhir Pak, ini isu di medsosnya keras sekali Pak, terutama ibu ini dulu. Bersanding dengan Krisna Abudi. Tidak ada ya? Tidak ada. Emang ini saya lobe. Nanti orang bilang, wah ini lobe. Emang terus terang kalau ibu tuh, saya jujur bicara, aduh yang ngelamar ibu tuh udah banyak orang ya. Aduh udah nggak sulungan yang ngelamar, ada grup nyari ke Denpasar biar ibu mau. Karena itu juga bikin saya marah. Yang demikian baiknya istri saya dicoret, aduh saya malu. Saya maksa dia ngajak, mau tadi nggak mau ibu nggak mau. Ada nggak perasaan sakit hati Pak? Kalau ibu orangnya, ilmunya udah ilmu apa ya? Keikhlasan ya, ilmu ikhlas. Saya nggak bisa ngelawan. Saya rasa sulit ngelawan dia. Ibu tenang sekali, bisa lihat. Saya pernah, kenapa ibu kok bisa kuat sekali mentalnya tentang kepasrahan? Kayaknya dia belajar buku tentang itu. Saya lihat lagi lacinya,
baca buku tentang itu. Memang paling sulit ya, belajar di kelas dan itu paling berat itu. Punya buku itu ternyata dia. Saya sampai sekarang dia nggak tahu saya pernah nyolong bukunya. Dia belajar itu. Makanya saya, tapi ya, pada saat dicoret sedih juga dia, malu dia. Iya. Sampai dia bilang, Pak, aku nggak kebulenan dulu ya, nggak kundangan dulu, aku malu. Tapi saya Kasian, lihat, kan? ya, saya lihat ibu tuh punya sikap mental yang positif dia, Pak. Tapi ibu diam aja. Iya. Oke, Pak, itu closing statement, Pak, terhadap Pemirsa Bali Jani dan juga masyarakat Bali khususnya, Pak. Closing statement, Pak. Mari biasakan sebagai orang Bali, apa yang kita ucapkan lakukan dengan benar, itu aja. Ya. Gitu. Terima kasih Pemirsa Bali Jani sudah bincang santai dengan Bapak kita Pak Putu Agus Suratjana. Beliau sangat fenomenal dan tadi sudah banyak berbicara tentang dirinya sendiri maupun Bali ke depan. Terima kasih Pak Putu, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Ya.